Homili saya pagi ini tentang hidup karena percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil yang tadi saya bacakan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat pembuka menyebutkan bahwa ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, ia melihat bahwa batu penutup makam telah diambil dari kubur. Berarti posisi makam gimana? Gimana? Terbuka. Padahal menurut Injil Markus yang tadi malam dibacakan, Markus 16 di ayat 4 dikatakan di sana bahwa batu penutup makam itu sangat besar. Lalu siapa yang bisa menggulingkan batu penutup makam yang sangat besar itu? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Ini pasti ada orang kuat yang bisa memindahkan batu penutup makam itu. Memindahkan, menggeser, atau menggulingkan. Siapa? Kalau kita membaca Injil Matius, kisah tentang kebangkitan Yesus, Matius bab 28 di ayat 2 dikatakan begini, bahwa ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Kata langit juga bisa berarti surga. Lalu malaikat Tuhan itu datang ke batu itu. Batu penutup pintu makam Yesus. Lalu apa yang ia buat? Dan ia menggulingkannya. Ya, dan ia menggulingkannya. Lalu ia duduk di atas batu itu. Jadi dia duduk metingkring di atas batu penutup makam Yesus. Nah, pertanyaan kita, apa maksudnya bahwa pintu makam Yesus yang ditutup dengan batu yang sangat besar itu dibuka? Batu itu digulingkan. Apa maksudnya? Gimana Bapak Ibu? Batu itu digulingkan, lalu makam itu terbuka. Apa maksudnya? Apakah supaya pintu yang dibuka itu kemudian Yesus bisa keluar?
Begitu. Ya atau tidak? Bukankah Yesus bisa masuk ke dalam sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci? Seperti dialami oleh para murid Yesus yang akan kita dengar hari-hari ke depan. Kisah tentang kebangkitan Yesus dan penampakannya. Mereka berkumpul di satu ruang di lantai 2 di kota Yerusalem yang disebut senakel. Dan pada saat itu semua pintu terkunci. Tapi Yesus yang bangkit bisa masuk tanpa lewat pintu yang terbuka. Yesus yang bangkit mengatasi ruang dan waktu, bisa masuk ke dalam sebuah ruangan meskipun tanpa pintu terbuka. Maka pertanyaan saya, apakah pintu makam Yesus itu dibuka, digulingkan oleh malaikat Tuhan supaya Yesus bisa keluar? Saya tidak yakin. Karena ia bisa keluar tanpa pintu terbuka. Maka menurut hemat saya, kalau pintu makam itu dibuka, untuk menyatakan, pertama, bahwa Yesus sudah tidak ada di situ. Murid yang lain yang dikasih oleh Yesus bisa lihat dari luar karena ia belum masuk. Ia lihat apa yang ada di dalam. Jenazah Yesus tidak ada. Dan ketika Petrus masuk, dia pun juga masuk. Jenazah memang tidak ada. Maka pintu itu dibuka supaya orang bisa melihat juga dari luar bahwa Yesus sudah tidak ada di situ. Dalam bacaan kedua tadi malam, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 9 dikatakan di situ, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kalau di dalam makam Yesus itu jenazah Yesus sudah tidak ada, untuk menyatakan bahwa kematian sudah tidak berkuasa lagi atas Yesus. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Yesus sungguh terjadi. Maka ketika murid yang lain yang dikasih oleh Yesus menyusul Petrus masuk ke dalam makam itu, dia melihatnya. Dia melihat tanda-tanda kain kafan, kain peluh yang terlipat rapi. Ini menjadi indikasi bahwa Yesus tidak dicuri orang. Karena kalau pencuri mengambil sesuatu, apapun disikat, diambil. Apalagi di dalam makam itu hanya ada jenazah dan kain kafan serta kain peluh.
Kalau memang dicuri orang, kain itu pun akan disikat, diambil. Tapi itu dalam keadaan rapi, terlipat rapi. Nah, murid yang lain yang dikasih oleh Yesus ini melihatnya, dikatakan tadi, dan ia melihatnya dan percaya. Ia menjadi orang pertama yang percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Ia orang yang sangat dikasihi Yesus dan menjadi orang pertama yang percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Apakah saudara juga percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit? Gimana? Percaya? Nah, percayanya Bapak Ibu, saudara-saudari bahwa Yesus itu sungguh telah bangkit, itu karena percaya atau karena melihat? Bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Tak satu pun dari kita yang pernah melihat Yesus yang bangkit. Kita percaya kepada Yesus karena percaya, bukan karena melihat. Persis seperti yang diakui oleh Rasul Petrus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus bab 5 ayat 7. Dia menulis, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti Paulus, demikian juga kita semua. Kita hidup karena percaya bahwa Yesus sungguh telah bangkit, bukan karena melihat. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang yang percaya, yang hidup karena percaya, bukan karena melihat? Yang perlu kita lakukan adalah seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Kolose bab 3 ayat 4. Paulus bilang, Kristuslah hidup kita. Kalau kita hidup karena percaya akan Kristus, yang perlu kita lakukan adalah menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Menjadikan Kristus sebagai pegangan, cekelan hidup kita. Kalau ini yang terjadi, kalau Bapak Ibu saudara-saudari selama ini mengalami banyak persoalan dan belum ada solusi, pasti akan bisa teratasi kalau menjadikan Kristus pegangan hidup kita. Ia yang hidup, ia yang bangkit, ia akan menghidupi kita. Ia akan menuntun kita, ia akan melibatkan diri dalam perjuangan kita.
Akhir-akhir ini ada banyak orang mengalami gangguan kesehatan mental. Mengapa? Salah satunya karena mereka kehilangan pegangan hidup. Kalau mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka tidak menjadikan Yesus sebagai hidup mereka. Maka hari ini di hari Paskah, Rasul Paulus mengingatkan kita, sekaligus mengajak kita untuk menempatkan Kristus yang bangkit sebagai hidup kita, pegangan hidup kita. Kristuslah hidup kita. Tuhan memberkati.